Baiklah, saya Diana Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang hakikat tindak tutur. Konsep tindak tutur merupakan salah satu konsep yang cukup menonjol dalam perteorian linguistik masa kini. Konsep ini muncul beranjak dari upaya ilmiah dalam mengkaji fungsi bahasa dalam berkomunikasi secara lebih konkret atau berdasarkan pandangan fungsional. Tidak hanya sekedar mengkaji bahasa untuk mendapatkan deskripsi tentang sistem bahasa atau berdasarkan pandangan formal. Dalam kajian tindak tutur, biasanya beranjak dari karya Austin pada tahun 1962, pakar filsafat dan linguistik dari Inggris tentang tindak tutur itu. Menurut Austin, kajian tentang makna haruslah tidak hanya mengkonsentrasikan diri pada pernyataan-pernyataan kosong seperti salju itu putih, lepas dari konteks karena bahasa itu benar-benar dipakai dalam bentuk tutur, dalam berbagai fungsi atau dalam berbagai maksud dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, itu yang B, jenis tindak tutur. Austin menjelaskan bahwa tindak tutur dalam situasi tuturan secara keseluruhan adalah satu-satunya fenomena aktual yang kita lakukan sehari-hari. Bahasa itu baru bermakna dalam tuturan. Bahasa itu digunakan melibatkan penutur dalam situasi, dan di dalam keterlibatannya dalam situasi tutur, penutur itulah yang memiliki makna. Hal serupa juga disampaikan Halliday Fried yang menyatakan bahwa bahasa sebagai sarana sosial berfungsi melayani kebutuhan penuturnya untuk mencapai tujuan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, Austin membedakan atau mengklasifikasi tindak tutur menjadi 3 jenis bahasa, yaitu berdasarkan daya atau kekuatan yang dimilikinya. Ketiga jenis tindak tutur tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu lokusi. Lokusi adalah makna dasar dan makna referensi, makna sebenarnya yang diacu oleh tuturan itu. Dengan kata lain, lokusi adalah tindakan tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Nah, contohnya, it is hot here. Makna lokusi berhubungan dengan suhu udara di tempat itu. Contohnya, contoh lain, saya lapar. Seorang mengartikan saya sebagai orang pertama tunggal atau si penutur, dan lapar mengacu pada perut kosong dan perlu diisi, tanpa bermaksud untuk meminta makanan. Dengan kata lain, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Dan selanjutnya yang kedua, ilokusi. Ilokusi adalah fungsi atau maksud dan tujuan penggunaan tuturan itu. Dengan kata lain, ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya. Contohnya, sudah hampir pukul 7, kalimat di atas bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di pagi hari, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakan, yaitu mengingatkan istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor. Jadi minta disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat berikut, ya Pak, sebentar lagi sarapan siap. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang perlokusi. Perlokusi adalah hasil atau dampak maksud dan tujuan penggunaan tuturan itu terhadap pendengar.
baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun yang tidak sesuai dengan diharapkan. Dengan kata lain, perlokusi adalah tindak penumbuhan pengaruh kepada sang mitra tutur oleh penutur. Marmo, Swemarmo 1988 dalam Sumarsono memberikan contoh dan ilustrasi sebagai berikut. Seorang datang ke rumah temannya dan di sana dia berujar, "Rumahmu bersih sekali." Lokusi kalimat itu menggambarkan keadaan rumah yang dimiliki pendengarnya, yaitu keadaan yang bersih sekali. Dari sudut ilokusi, upaya itu berfungsi atau mempunyai maksud dan tujuan untuk memuji. Kalau keadaan rumah itu dipercaya benar-benar bersih. Jika keadaannya justru kotor, ucapan itu bermaksud dan bertujuan untuk mengejek, atau ilokusinya adalah pujian. Perlokusinya atau dampak tindak tutur itu dapat membuat pendengarnya gembira. Diwujudkan dengan kalimat tanggapan seperti terima kasih, ah rumah tua, dan sebagainya. Kalau ilokusi berupa ejekan, perlokusi membuat pendengar malu, terhina atau marah. Ujaran pendengar mungkin, "Maaf Pak, sebelum sempat nyapu." Pujian, ejekan, keluhan, janji, dan sebagainya merupakan fungsi atau maksud dan tujuan tindak tutur. Hal ini menunjukkan bahwa pada ilokusi itu dalam hal tertentu melekat fungsi tindak tutur yang terlekat dalam tuturan. Akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Fungsi tindak tutur. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian 2, hakikat tindak tutur itu adalah tuturan yang menyatakan tindakan, tindakan yang melekat pada tuturan, atau tindakan yang dinyatakan dengan tuturan. Tiap tindak tutur mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur itu dampak pada maksud atau tujuan. Untuk apa tuturan itu disampaikan? Misalnya, panas sekali ruangan ini, dituturkan oleh dosen kepada mahasiswa saat kuliah. Dalam konteks pertuturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tuturan tersebut berfungsi maksudnya atau bertujuan untuk meminta mahasiswa membuka jendela, pintu, atau menyalakan AC agar ruangan itu sejuk. Jika secara singkat dapat dikatakan fungsi tindak tutur tersebut adalah untuk meminta. Selanjutnya, karena berfungsi untuk meminta, tindak tutur tersebut dapat disebut tindak tutur meminta atau permintaan. Dengan kata lain, berdasarkan fungsinya, tindak tutur tersebut dapat disebut tindak tutur meminta atau permintaan. Tindak tutur yang menghentikan lawan tutur melakukan suatu, seperti hal permintaan pertolongan, tindak tutur direktif. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bentuk tindak tutur. Hakikat tindak tutur itu adalah tindakan yang tampak pada makna atau maksud tuturan seperti untuk memerintah, memuji, memberikan informasi, dan sebagainya yang dinyatakan dengan tuturan. Tindakan yang dinyatakan dengan tuturan itu merupakan unit terkecil aktivitas bertutur. Aspek wujud linguistik berupa tuturan sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas komunikasi disebut bentuk tindak tutur. Tindak tutur diwujudkan dengan tuturan sebagai unit-unit. Minimal komunikasi bahasa dapat berupa produksi simbol, kata, atau kalimat. Mengisyaratkan bahwa tindak tutur dapat diwujudkan dengan tuturan bermodus deklaratif, interogatif, dan imperatif langsung atau tidak langsung dengan makna literal atau tidak literal. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa bentuk tindak tutur adalah tuturan yang digunakan untuk menyatakan tindak tutur. Bentuk tindak tutur berupa tuturan dengan modus deklaratif, integratif, dan imperatif. Pembahasan selanjutnya yaitu yang strategi penyampaian tindak tutur. Strategi tindak tutur adalah cara-cara yang digunakan partisipan tutur dalam mengekspresikan tindak atau fungsi tindak tutur menggunakan tuturan tersebut. Dalam kaitan ini, Wijana mengisyaratkan bahwa strategi penyampaian tindak atau fungsi tindak tutur dapat diwujudkan dengan tuturan bermodus deklaratif, interogatif, dan imperatif atau bermakna literal atau non-literal. Sejalan dengan hal tersebut, Brown dan Levinson mengatakan bahwa tuturan yang
mengekspresikan tindak tutur pada umumnya menggambarkan strategi penyampaian tindak tutur tersebut.